Kemajuan sebuah bangsa tidak lepas dari kemandirian ekonomi masyarakatnya. Di Indonesia, sayangnya membangun dunia usaha sendiri masih menjadi pilihan kedua generasi muda yang biasanya lebih ingin menjadi pegawai atau karyawan. Terbukti dengan jumlah pengusaha yang ada di Indonesia itu masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain di dunia. Padahal kewirausahaan mampu menjadi penopang perekonomian bangsa dengan meningkatkan lapangan pekerjaan serta menambah pendapatan per kapita bangsa. Lalu, bagaimana upaya mencetak lebih banyak lagi pengusaha di negeri ini dan sejauh mana peran pemerintah untuk membantu kemandirian masyarakatnya? Simak bahasannya dalam Insight kali ini bersama saya, Desi Anwar. Kita berbincang langsung bersama dua sosok pengusaha yang menjadi narasumber saya kali ini. Sudah ada di studio Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI, dan Ivo Santosa, pendiri TK dan SD Khalifah yang berbasis entrepreneurship. Yang juga seorang pengusaha dan penulis. Halo Ivo dan juga Bahlil ya. Topik kita mengenai entrepreneurship. Anda sendiri kan dulu pernah menjadi ya karyawan lah istilahnya, masuk di dunia bisnis. Tapi kemudian menjadi bisa disebut entrepreneur karena ini kan you are your own boss lah istilahnya, sebagai motivator, menerbitkan banyak buku dan lain sebagainya. Ini mungkin cerita karir latar belakang kenapa akhirnya mengambil pilihan untuk itu. Jadi memang menjadi entrepreneur itu bagi saya identik dengan kebebasan ya. Jadi bukan soal uang semata gitu. Jadi kita punya kelapangan waktu gitu ya. Kebebasan ya, ini penting ini dicatat. Kebebasan. Saya terinspirasi dari Richard Branson yang punya Virgin gitu ya. Saya juga sempat ketemu beliau, ngobrol langsung. Bagi dia tuh, dia mulai usaha juga waktu itu usianya masih belasan tahun, yang dia cari kebebasan. Nah saya juga berpikir seperti itu. Kalau uang saya pikir sih waktu itu ya, karena kita hidupnya miskin dulu ya, gaji karyawan juga lumayan juga waktu itu ya. Cuma kalau kebebasan, kelapangan waktu ini agak beda. Oke, mungkin bisa sedikit definisi kebebasan itu apa? Karena kan ada beda-beda definisi ya. Apakah kebebasan untuk mengatur diri sendiri atau tidak harus melapor kepada bos dan lain sebagainya? Apa yang membuat Anda memilih? Dua hal itu. Jadi kebebasan ya, kita tidak terlalu diatur oleh yang lain. Cukup Tuhan yang ngatur kita sama orang tua kita ya. Yang lain jangan ngatur kita, istri juga jangan gitu ya. Nah, yang kedua keleluasan waktu gitu. Jadi ya kita bisa tidur siang gitu ya. Dan kalau memang kita mau lanjutkan kerja ya kita kerja, bukan berarti malas gitu loh. Kita jam 8 malam pun kita masih kerja, saya jam 4 pagi pun juga saya sudah kerja gitu. Jadi saya lebih leluasa ngatur waktu saya gitu. Nah spirit ini akhirnya saya tuangkan ya, mendirikan TK Khalifah yang berbasis entrepreneur. Jadi anak-anak itu sejak kecil kita pahamkan tentang harus jadi pengusaha, harus jadi entrepreneur. Nah, TK yang lain mengajarkan, wah pengen jadi pilot, pengen jadi dokter, ya silahkan. Kalau kita jadi pengusaha. Ini khusus gitu. Dari kecil ini dari sudah diajarkan jadi entrepreneur. Sebelum masuk ke inti dari profesi Anda sendiri masing-masing dan apa yang dilakukan, tapi pada poin apa, pada momen apa? Karena misalnya kalau orang karyawan ya sudah istilahnya sudah dimanjakan dengan setiap bulan dapat gaji dan ya kalau cuti juga ada diberikan dan lain sebagainya, sehingga mungkin untuk terjun ke dunia yang walaupun penuh dengan kebebasan tapi dunia yang ada resikonya juga. Momen dari kehidupan Anda yang menjadi tipping point sehingga membuat Ivo merasa bahwa sudah nih waktunya. Sama seperti Pak Bahlil ya, karena desakan ekonomi. Dulu saya kuliah itu ayah meninggal, terus saya kebetulan di negara tetangga, jadi rupiah tuh anjlok, jadi apa-apa naik 4 kali lipat, 5 kali lipat. Nah itu kiriman dari orang tua udah nggak sanggup lagi. Jadi mau nggak mau saya harus jualan. Waktu itu ya nggak ngerti ilmunya, jualan burger aja ya, sampai jam 12 malam ya, pernah juga sampai jam 4 pagi gitu ya. Jadi kuntilanaknya udah pulang semua, kita masih jualan door to door gitu ya, jual air juga, macam-macam. Kita cobain semua. Kemudian saya masih balik juga dunia kerja ya, saya coba berapa tahun, tapi ternyata memang calling saya kayaknya di sana, di luar sana gitu ya. Akhirnya saya di luar sana, tapi bukan flipping burger ya, bukan masak burger lagi, tapi kan waktu itu saya udah balik lagi ke Indonesia, saya mulai usaha, sempat jual makanan, jual donat juga gitu ya, bisnis gitu, buka counter di mall, gagal. Nah mulai berhasil tuh ketika saya bikin TK pada tahun 2007 ya. Kemudian inspirasi untuk membangun TK ini dari mana? Nah saya sebagai yang disampaikan oleh guru-guru saya, orang beriman itu mesti smart ya, jadi bikin sekali harus dapat terus-terus ya. Namanya amal jariah gitu. Nah saya berpikir bisnis apa yang paling banyak amalnya.
Saya berpikir kayaknya TK. Karena sejak TK itu anak-anak diajarkan berdoa, diajarkan kebaikan, ABCD. Itu sampai dia tua, bahkan sampai dia punya anak lagi, kita terus dapat pahalanya mudah-mudahan gitu ya. Dapat berkahnya mudah-mudahan. Udah, akhirnya saya buka TK. Gitu. Iya, dan saya merasa ini itu berapa keputusan tahun yang lalu? Tahun 2007. 2007 ya, sudah lumayan, sudah lebih dari 8 tahun juga ya. Iya, dan sudah berapa jumlah TK sekarang? Alhamdulillah TK dan SD-nya 70-an cabang di Indonesia. Nah, Ivo sendiri sebagai contoh, karena harusnya memahami ini karena sudah merasakan kegagalan. Ada hal-hal yang nggak muncul di textbook ya. Saya cari dari yang luar negeri sampai Indonesia, sampai saya akhirnya juga bikin kampus gitu ya. Nggak muncul di textbook. Contoh ya, mohon maaf, kita menghadapi preman, itu nggak ada di buku manapun. Mohon maaf juga, menghadapi oknum polisi. Itu sudah juga, pernah ini semua dirasakan? Sudah. Dan mohon maaf juga ya, dengan makhluk halus juga ada juga. Pernah juga beneran. Nah ini di buku nggak ada. Tapi kita ngalamin yang seperti itu. Tanya sama orang yang jualan di kaki lima, terutama kuliner gitu. Itu rata-rata ngalamin hal yang seperti itu. Tapi titik poin yang Ivo merasakan, wah ini saya udah betul-betul rendah. Kalau tadi Mbak Ali mengatakan harus terpaksa menjual semua yang dimiliki dan akhirnya harus ngojek kembali. Nah, apa yang dihadapi dan bagaimana bangun dan bangkit kembali? Ini soal keputusan, soal cara pikir ya. Jadi waktu saya buka bisnis makanan waktu itu, kemudian tutup ya, saya itu sempat neteskan air mata, bukan karena sedih ya, bukan juga karena apa. Saya bahagianya luar biasa. Ilmunya dapat, pengalamannya dapat, ya, relasinya dapat. Kurang apanya? Uangnya aja yang belum, gitu. Nah, ilmunya ini kita percaya lebih mahal, pengalaman juga lebih mahal. Ini kan bisa diulang. Dan mudah-mudahan nggak gagal lagi. Tapi kemudian gagal juga, is okay juga gitu. Kita nikmati semuanya. Nah, ketika sudah sampai pada episode untung, ya udah, ya alhamdulillah, uang rugi aja kita ketawa, apalagi pas untung. Gitu. Ya, jadi poinnya harus bisa dan berani menghadapi resiko ya. Karena resiko itu sebenarnya rezeki ya. Ivo, ini di TK dan SD Khalifah yang Anda kelola, ini semua diajarkan, bisa share dengan kita apa-apa saja yang diajarkan kepada anak-anak supaya, karena kita memang harus mencetak ya entrepreneur masa depan. Masih kecil itu kan masih kosong sebenarnya kan. Nah, biasanya kan ditawarin untuk jadi dokter gitu. Dan mereka ada yang pengen jadi pilot, itu bagus. Cuma kita bilang, pengen jadi pilot atau yang punya pesawat, pengen jadi dokter atau yang punya rumah sakit. Wah, mereka langsung bingung. Itu anak kecil manapun biasanya langsung dia bingung gitu. Terus mereka akan menjawab dengan sendirinya yang punya. Nah, terus kita bilang kalau yang punya itu namanya pengusaha. Siapa mau jadi pengusaha? Wah, angkat tangan semuanya itu. Tanpa seminar, tanpa training, langsung berubah cita-citanya. Jadi apa-apa saja yang diajarkan kepada anak-anak ini, karena ini kan penting kan untuk menumbuhkan spirit entrepreneurship ini. Ilmu apa saja dan bagaimana ini step-step cara menjadi seorang entrepreneur, apalagi semakin muda kan seharusnya semakin bagus ya. Jadi dari pertama peletakan cita-cita dulu ya, kita ubah dulu mindsetnya. Kedua sampai yang hal-hal agak teknis, misalnya kayak yel tiap pagi itu selalu ada ya, yel-yelnya, tepuknya juga ada, terus juga doanya juga ada gitu ya, doa khusus untuk menjadi pengusahanya, sampai juga amal-amal yang untuk menjadi pengusaha pun ada juga gitu ya. Sampai yang lebih teknis lagi, latihan jualan. Ya, minimal simulasi lah. Anak TK kan nggak bisa jualan banget sebenarnya, tapi dia pura-puranya jualan gitu. Nah, dan tempat juga visit-visitnya. Jadi kan biasanya visit tuh selama ini TK ke kantor pos gitu kan. Kantor pos bagus, tapi kalau untuk entrepreneurship itu kurang bermanfaat. Jadi kita bisa kunjungannya ke tempat-tempat usaha, ke toko kue. Begitu lihat toko kue mereka, wah senang. Enak nggak makan kue tiap hari? Enak. Nah, mau nggak punya toko seperti ini? Makanya jadi pengusaha kue dan seterusnya. Jadi optimis ya ke depan bahwa lebih banyak anak-anak Indonesia yang akan menjadi seorang entrepreneur. Ivo, harusnya kan ini masuk ke dalam kurikulum ya, membelajarkan seorang anak menjadi, misalnya ini kan proses kemandirian juga, bisa berbisnis dan bisa menghidupkan diri sendiri. Kira-kira ini perlu tidak diperluas di dalam pendidikan Indonesia? Saya sampai bikin kampusnya, sekarang umurnya sudah 3 tahun, namanya Kampus Umar Usman. Itu memang kita bilang kuliah setahun jadi pengusaha. Ya, kampus itu saya ngajar di sana, saya mendirikan, saya galang dana, jadi itu kampus sekarang tahun ketiga. Kuliah setahun jadi pengusaha. Dan ternyata janjinya bohong. Kenapa? Belum setahun sudah jadi pengusaha mereka. Semuanya ya, karena kalau nggak jadi pengusaha nggak bisa lulus ya. Dan itu banyak juga yang terbatas modal. Jadi memang modal berupa uang bukan yang utama. Kalau menurut saya itu ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil tadi, ada dua ya, C1 dan C2. C yang pertama itu courage ya, keberanian. Yang kedua itu connection. Selagi punya ini bisa. Orang lain ya, karyawan banyak yang pintar ya, banyak juga bergelar, banyak juga yang mungkin punya uang gitu ya. Tapi kalau nggak punya dua ini nggak jadi pengusaha. Ya, pengusaha itu ciri nomor satu adalah berani. Berani courage, berani ambil keputusan dan berani nerima konsekuensinya. Yang kedua connection itu tadi, networking ya, karena
work itu sebenarnya net worth. Ya, itulah kekayaan bersih kita yang sebenarnya. Karena uang bisa hilang, selagi ada teman masih bisa makan lah minimal gitu kan. Kalau kita punya nama baik, orang masih mau kasih makan kita lah gitu ya. Gitu. Iya, baik, terima kasih banyak. Ini menarik sekali tips-tipsnya khusus bagi pemirsa kita mungkin yang ingin menjadi entrepreneur ya. Yang penting jangan takut ya mengambil resiko, apalagi kalau masih usia muda ya. Mungkin kalau ini memang waktunya untuk membuat kesalahan, mengambil resiko dan juga bereksperimen dan menjadi kreatif ya. Sekali lagi terima kasih Bahlil dan Ivo. Hanya ternyata 1,65% ya penduduk Indonesia yang menjadi wirausahawan. Ini sangat jauh tertinggal bila kita bandingkan misalnya dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Nah, yang memang menjadi seorang wirausahawan membutuhkan proses yang tidak sebentar, mental yang tangguh, dan semangat juang pantang menyerah itu menjadi kunci bagi seorang pengusaha untuk menjadi sukses. Namun di sisi lain dibutuhkan pula kebijakan pemerintah yang mendukung para wirausahawan pemula agar usahanya dapat tumbuh berkembang dan juga dapat berkontribusi pada akhirnya pada perekonomian nasional. Ya, demikian Insight kali ini. Jangan lupa saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa.